Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan melakukan roleplay mengenai asuhan keperawatan keluarga pada lansia. Sebelumnya perkenalkan saya Aulia Fauzia sebagai mahasiswa. Saya Inggit Permatasari sebagai mahasiswa. Saya Nedira Altavia sebagai mahasiswa. Saya Amelia Putri Widiawati sebagai mahasiswa. Saya Rizka Kurniandri ini sebagai nenek. Saya Amelia Nurwahda sebagai anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Sesuai dengan kontrak waktu kami kemarin, hari ini kami akan melakukan penyuluhan mengenai tanda gejala dan bagaimana cara mencegah hipertensi yang diderita Ibu. Kan Ibu kemarin bilangnya belum tahu tuh gimana cara mencegahnya sih Mbak. Itu kan Ibu nanya. Sebenarnya gimana Bu keadaannya hari ini? Masih pusing ya. So, kita coba tensi terlebih dulu Ibu. Ibu. Kira-kira pusingnya berapa hari? Pusingnya apa aja Bu? Makanya masih kerasa pusing. Untuk lansia itu normalnya 140/90. Nanti dijelasin jadi Mbak E ya. Pak Masnya mau dicek sekalian nggak? Ya Mas. Masnya ada keluhan lain? Ya ada keluhan. Untuk Masnya tensinya normal ya Mas, 120. Baik Bu dan Mas, selanjutnya teman saya akan menjelaskan apa itu hipertensi, tanda gejalanya dan bagaimana cara mencegahnya. Baik, saya jelaskan sekarang ya. Nah, jadi dari definisi hipertensi niku, hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah melebihi 130 pada lansia. Hipertensi niku cara mana niku darah tinggi. Terus kemudian dampaknya pada kesehatan yaitu meliputi hipertensi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, penyakit stroke, gagal ginjal, dan demensia pada lansia. Yang ketiga, pentingnya pengelolaan. Pengendalian hipertensi dapat mencegah komplikasi dan mempertahankan kualitas hidup lansia. Terus selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi resiko hipertensi pada lansia. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor yang tidak dapat diubah, misalnya usia, jenis kelamin, terus riwayat keturunan keluarga, misalnya bapak atau ibu jenengan dulu itu mempunyai riwayat hipertensi, atau perempuan itu biasanya lebih rentan terkena hipertensi daripada laki-laki. Terus yang kedua yaitu faktor yang dapat diubah, yaitu kayak gaya hidup, misalnya obesitas,
merokok, pola makan, aktivitas fisik sing jenengan asale boten tahu aktivitas fisik, terus aktivitas fisik seperti lari-lari pagi, jogging pagi. Terus kemudian yang ketiga yaitu kondisi medis terkait, biasanya diabetes mempengaruhi hipertensi, penyakit ginjal, gangguan pola tidur. Kemudian gejala-gejala dan komplikasi hipertensi pada lansia. Gejala umumnya yaitu sakit kepala, pusing, mudah lelah, dan penglihatan kabur. Kemudian yang kedua yaitu komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan kerusakan saraf. Jadi kenapa sarafnya bisa rusak? Karena kan kalau hipertensi itu ada penekanan pada saraf-saraf otak. Terus kemudian dampak terhadap kualitas hidup, gangguan aktivitas sehari-hari, isolasi sosial, dan depresi. Keempat, itu ada pemeriksaan dan diagnosis hipertensi pada lansia. Yang pertama yaitu pengukuran tekanan darah. Jenengan bisa lakukan di rumah atau di klinik-klinik terdekat. Kalau di rumah jenengan harus gadah tensi. Nek boten gadah, tumbas ten apotek utawa ten online sing digital niku kan gampang. Tinggal di gini-giniin nanti muncul sendiri angkanya. Mana, Mbak? Kira-kira nggih 120 ribuan Mas, mpun angsal. Terus yang kedua yaitu pemeriksaan penunjang seperti tes darah, tes urin, dan pemindahan jantung atau ginjal. Biasanya kan kalau sudah parah diobatin di klinik, di perawat-perawat kan langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah niku nanti wonten pemeriksaan lanjutan seperti tes darah, laborat, biar hasilnya itu penyakitnya menyeluruh gitu loh, terkena apa saja sih hipertensi itu. Kemudian yang ketiga yaitu diagnosa hipertensi, kombinasi pemeriksaan klinis dan hasil tes laboratorium. Jadi nanti kalau hasil laboratorium sudah keluar, nanti bisa dinyatakan oleh dokter, oh ini hipertensinya masuk tipe apa, terus nyerang apa saja gitu. Terus kemudian dilanjut sama Mbak Ingrid ya. Iya, saya lanjut ya Mbak. Iya. Untuk penanganan hipertensi pada lansia itu ada 4 bar. Yang pertama pengobatan. Pengobatan itu nanti menggunakan obat anti hipertensi yang disesuaikan dengan kondisi mbahnya. Yang kedua itu aktivitas fisik, itu bisa olahraga ringan seperti jalan 30 menit pas pagi gitu Mbak, sambil menghirup udara segar. Nanti ditemani ya Mas. Yang ketiga itu pola makannya diubah ya Mbak. Mbah sebelumnya sukanya makan apa Mbak? Daging kambing. Aduh, diubah ya Mbak, dikurangin. Susah dibilangin. Iya lah. Susah. Nggak boleh. Iya, itu juga bisa menyebabkan hipertensi Mbak. Nanti makannya dirubah ya Mas. Makanan rendah garam, terus kaya serat dan rendah lemak. Yang keempat, manajemen stresnya itu nanti bisa menggunakan teknik relaksasi, meditasi, dan dukungan sosial. Nanti dicari di YouTube. Nanti diajarnya ini sering marah-marah. Ya sabar. Dia nyebelin. Dia main terus. Ditemani gitu Mas. Dia udah sepuh soalnya. Gampang kepikiran nanti malah hipertensi lagi. Saya lanjut ya. Untuk peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung lansia hipertensi, itu dukungan keluarga sangat diperlukan Mas. Memastikan kepatuhan pengobatan dan gaya hidup sehat. Yang kedua itu lingkungan yang aman, menghilangkan bahaya jatuh dan memfasilitasi aktivitas. Yang ketiga, akses ke pelayanan kesehatan itu Masnya membantu banyak untuk ke pelayanan kesehatan. Maupun untuk materinya. Maupun Mbak, Mas, tadi kan sudah dijelaskan sama teman saya. Nah, sekarang saya mau coba tanya. Tadi itu hipertensi apa Mbak? Kayak darah tinggi gitu. Darah tinggi. Terus untuk gejalanya mungkin yang Mbak ingat tadi yang timbul mungkin apa? Seperti pusing kali ya. Oke. Terus
Untuk cara mencegahnya, Itu jangan sering makanan yang berlemak, makan yang berserat aja. mungkin untuk masnya tadi kan teman saya menjelaskan ada tuh peran keluarga itu sangat penting dibutuhkan. Itu contohnya tuh kayak gimana, peran apa yang dibutuhkan? Ya, kayak mengatur untuk pelayanan kesehatan itu jagain di rumah. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari yang sudah disampaikan teman-teman saya itu, hipertensi itu penting untuk dipantau terus tekanan darahnya supaya tetap terkendali. Lalu untuk gaya hidupnya, menjaga pola makannya, aktivitas fisiknya, dan manajemen stresnya. Terus ada kepatuhan pengobatan. Mungkin kalau sampai hipertensi mbahnya itu nanti parah kan harus ke rumah sakit, nanti dapat obat dari dokter. Nah itu mbahnya harus patuh buat minum obat yang sesuai dengan dosis yang diberikan. Terus selain itu juga dukungan dari keluarganya, dari masnya untuk ibunya nih mas, itu juga penting untuk memberikan motivasi dan kesejahteraan mbahnya. Nah, bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak. Jika tidak ada, saya dan teman-teman izin pamit. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak. Pamit ya, Mbak. Pamit ya, Mas.